Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvan Putra Mustama Lubis, NIM 2003090, jurusan Agribisnis Kelapa Sawit, Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas isi makalah saya yang terdiri dari 4 modul. Yang pertama yaitu penentuan nilai Dobby dan beta karoten. Yang kedua, ekstraksi minyak. Yang ketiga, bilangan iodium. Dan yang keempat, pembuatan minyak murni atau VCO. Yang pertama adalah penentuan nilai Dobby dan beta karoten. Dobby adalah indeks daya pemujatan yang dapat terjadi pada minyak CPO atau crude palm oil. Minyak kelapa sawit mengandung zat warna seperti karoten dan turunannya yang memberikan warna merah kuning pada minyak. Warna tersebut kurang disukai konsumen terlebih lagi hal yang dikarenakan reaksi pada temperatur tinggi dapat mengubah karoten senyawa yang berwarna kecoklatan dan larut dalam minyak sehingga semakin sukar untuk dipucatkan atau kemampuan untuk dipucatkan semakin berkurang. Penentuan daya pemucatan ini disebut Dobby. Nilai Dobby yang rendah mengidentifikasi meningkatnya kandungan karoten pada produksi oksidasi sekunder pada CPO. Penyebab dari Dobby yang rendah ini antara lain disebabkan tingginya persentase yang buah berwarna hitam atau yang kurang matang dan terlalu matang, banyak TBS yang busuk dan brondolan yang busuk, terlambat mengolah TBS di pabrik dan pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik. Kontaminasi CPO dengan minyak limbah FFA tinggi, waktu perebusan buah terlalu lama dan temperatur tinggi. Pemanasan CPO yang berlebih pada strong tank dalam waktu yang panjang dan temperatur pemanasan yang melebihi target pada stasiun pemurnian atau terlalu banyak pemakaian injeksi steam. Nilai Dobby diukur dengan alat spektrometer UV visible. Kandungan karoten diukur pada absorbansi, yaitu 446 mN dari 2,5. Semakin tinggi nilai Dobby pada CPO menunjukkan mutu CPO yang bersangkutan semakin baik. Salah satu cara untuk menganalisis nilai Dobby pada CPO akan yaitu dengan spektrofotometer. Dobby merupakan salah satu mutu membuktikan bagaimana banyaknya dari para pembeli CPO yang menginginkan pabrik produk yang telah mengalami proses penjernihan dan menghilangkan buah untuk RBDPO, refined, blacked, dan palm oil. Analisa kadar air, pengotor, dan asam lemak sendiri tidak cukup untuk membuktikan mutu dari CPO. Dobby dalam analisis dapat memperlihatkan suatu indikasi yang baik dari status oksidatif dari CPO setelah CPO diproduksi. Dobby adalah perbandingan nilai absorbansi spektrofotometer pada gelombang 446 nm dengan gelombang 269 nm. Metode ini dikembangkan oleh Dr. P.A.T. Swibodo dari Palm Oil of Malaysia. Pembahasan nilai Dobby dan beta karoten cukup sekian. Masuk kita pada modul yang kedua, yaitu ekstraksi minyak. Yang dimaksud dengan ekstraksi adalah pemisahan suatu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan bantuan produk. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Suatu proses ekstraksi biasanya melibatkan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mencampurkan bahan ekstraksi adalah dengan pelarut dan membiarkan
saling berkontak. Dalam hal ini terjadi perpindahan massa dengan cara difusi pada bidang antarmuka bahan ekstraksi pelarut. Dengan demikian terjadi ekstraksi yang sebenarnya, yaitu pelarutan ekstraksi. Yang kedua, memisahkan larutan ekstraksi dari rafanat, kebanyakan dengan cara penjernihan atau filtrasi. Yang ketiga, mengisolasi ekstrak dari larutan yang mendapatkan kembali pelarutnya. Umumnya dilakukan dengan menguap atau melarut. Dalam hal ini tertentu ekstrak dapat langsung diolah lebih setelah dipekatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses ekstraksi yaitu yang pertama, jenis pelarut. Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang diekstrak. Pelarut yang ideal adalah pelarut tidak korosif dan daya larut tinggi. Yang kedua, perbandingan bahan dan volume. Pelarut di perbandingan pelarut dan bahan baku besar maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibat laju ekstraksi akan semakin meningkat. Yang ketiga, suhu secara umum. Kenaikan temperatur akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut dan temperatur ekstraksi nilai sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Yang keempat, waktu ekstraksi. Waktu ekstraksi yang digunakan semakin lama waktu kontak antara bahan baku dan pelarut, sehingga semakin banyak ekstraksi yang diaktifkan. Yang kelima, ukuran partikel bahan baku akan meningkat laju reaksi, sehingga rendemen ekstraksi akan semakin besar bila ukuran partikel semakin besar. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet di dunia. Pusat penanaman karet ada di Pulau Sumatera yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Riau, dan Jambi. Dalam skala yang lebih kecil, perkebunan karet didapatkan pada Pulau Jawa, Kalimantan, dan daerah Indonesia Timur. Luas areal tanaman di luar areal tanaman di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 2,3 juta hektar yang mayoritasnya dimiliki oleh rakyat. Berikut adalah beberapa metode pengambilan minyak. Minyak biji karet termaksud minyak nabati. Ada beberapa pengambilan minyak nabati dari suatu bahan yang diduga mengandung minyak, yaitu ekstraksi dan meningkatkan expression. Adapun cara ekstraksi ada dua, yaitu rendering dan solvent extraction. Yang pertama, rendering. Rendering merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dengan kadar air yang tinggi. Pada semua cara rendering, penggunaan panas adalah suatu hal yang spesifik yang bertujuan mengumpulkan protein pada dinding sel bahan dan untuk memecahkan dinding sel tersebut sehingga mudah ditembus oleh minyak atau lemak yang terkandung di dalamnya. Menurut pekerjaan rendering dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama, dry rendering. Dry rendering adalah cara rendering tanpa penambahan air selama proses berlangsungnya. Cara ini dilakukan dalam katel terbuka dan dilengkapi dengan steam jacket serta alat pengaduk atau agiator. Bahan yang digunakan diperkirakan mengandung minyak atau lemak, dimasukkan ke dalam ketel tanpa menambahkan air. Bahan dipanaskan sambil diaduk. Pemanasan dilakukan pada suhu 220 sampai 230 atau 105 sampai 110 derajat Celcius. Ampas bahan yang telah diambil minyaknya akan diendapkan pada dasar ketel. Minyak atau lemak dipanaskan dari ampas yang telah mengendap dan pengambilan minyak dari bagian atas ketel. Yang kedua ada wet rendering. Wet rendering adalah proses rendering dengan penambahan sejumlah air selama berlangsungnya proses tersebut. Cara ini dilakukan pada ketel yang terbuat atau tertutup dengan menggunakan temperatur
Mungkin untuk pembahasan ekstraksi minyak cukup sekian. Dan modul yang ketiga ada bilangan iodium. Bilangan iodium. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati atau vegetable oil yang sangat penting di dunia. Karena selain digunakan sebagai bahan makanan seperti minyak goreng, margarin, dan juga dapat digunakan untuk bahan makanan dan juga dapat digunakan untuk industri sabun, lilin, serta industri kosmetik. Minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh sangat diinginkan karena lebih mudah dicerna dan mudah diserap oleh usus dibandingkan dengan asam tidak jenuh. Minyak dan lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, minyak dan lemak juga merupakan sumber energi efektif yang dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. 1 gram minyak atau lemak dapat menghasilkan 9 kcal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kcal per gram. Minyak nabati pada umumnya merupakan asam lemak esensial, misalnya oleat, hinoleat, dan asam karbohidrat. Asam-asam lemak esensial ini dapat mencegah timbulnya gejala atherosclerosis karena penyempitan pembuluhan darah yang disebabkan oleh pertumbuhannya kolesterol pada pembuluh darah tersebut. Bilangan iodium. Bilangan iod adalah sifat kimia minyak yang dipakai untuk mengetahui banyaknya ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh dalam minyak. Asam lemak tidak jenuh adalah dalam minyak atau lemak mampu menyerap sejumlah iod yang dapat dinyatakan dalam jumlah iod yang terserap 100 gram minyak atau lemak. Bilangan iodin atau iodium ini mencerminkan tingkat ketidakjenuhan asam lemak. Penyusunan minyak dan lemak. Asam lemak tak jenuh mampu mengangkat iod dan menunjukkan banyaknya ikatan rangkap. Lemak yang tidak jenuh dengan mudah dapat bersatu dengan iodin. Semakin banyak iodin yang digunakan, semakin tinggi derajat ketidakjenuhannya. Biasanya semakin tinggi titik cair, semakin rendah kadar asam lemak tidak jenuh, dan demikian pula derajat ketidakjenuhan lemak bersangkutan. Asam lemak jenuh biasanya padat dan asam lemak tidak jenuh biasanya cair. Karena semakin tinggi bilangan iodium, semakin tinggi jenuh dan semakin lunak lemak tersebut. Bilangan iodin dapat dinyatakan sebagai banyaknya garam yang diikat oleh 100 gram minyak atau lemak. Penentuan bilangan iodin dapat dilakukan dengan cara kuantitatif dan cara Hubby atau cara Weiss. Bilangan iodium juga berguna sebagai penunjuk bentuk dari minyak atau lemak. Lemak dengan bilangan iodium yang tinggi biasanya berbentuk cair, sedangkan lemak yang memiliki bilangan rendah biasanya berwujud padat. Selama proses pembuatan lemak atau minyak meningkatkan proses hidrogen sehingga bilangan iodium akan menurun. Bilangan iodium juga perlu ditentukan pada lemak segar untuk menentukan tingkat perubahan lemak tersebut. Selama proses penggorengan, oksidasi dan akan berubah menjadi lapisan tabel yang bersifat kental dan membentuk sejenis selaput jika dibiarkan di udara terbuka. Istilahnya minyak setengah mengering, berupa minyak yang mempunyai daya pengeringan lebih kental. Terdapat 2 metode yang digunakan untuk mengetahui bilangan iodin dari suatu sampel, contohnya minyak, yaitu berikut sebagai di bawah ini. Yang pertama, metode Weiss. Prinsip penentuan bilangan iodin dengan metode Weiss adalah dengan penambahan larutan iodin monoklorida dalam campuran asam asetat dan karbon tetraklorida ke dalam sejumlah sampel yang akan diuji. Setelah waktu standar untuk bereaksi penentuan dari halogen yang berlebih dengan penambahan larutan kalium, iodin dan iod yang dibebaskan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat yang telah distandarisasi. Larutan Weiss sendiri terdiri dari larutan
169 iod monoklirida dalam 1000 mili asam asetat gliserol. Larutan ini sangat penting atau peka terhadap cahaya panas serta udara sehingga harus disimpan di tempat gelap, sejuk, dan tertutup rapat. Yang kedua yaitu prinsip metode Hanus. Prinsip menentukan bilangan iod dengan cara Hanus adalah dengan penentuan larutan iodid bromida dalam campuran asam asetat dan karbon tetraklorida dan dalam jumlah tertentu pada sampel. Modul yang keempat yaitu pembuatan minyak kelapa murni atau VSO. Minyak kelapa murni merupakan minyak kelapa yang diperoleh tanpa proses pemanasan dan tanpa proses pemurnian kimiawi. Minyak tersebut memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi, yaitu 44–45%. Asam laurat adalah sejumlah lemak jenuh yang dengan rantai sedang, jumlah karbonnya N. Menggunakan produk minyak kelapa murni atau PCO lebih diutamakan sebagai produk kesehatan dan kosmetik. Dalam kelapa sawit murni atau PCO hanya dapat diperoleh dari daging buah kelapa segar non-kopra. Berbeda dengan minyak kelapa bisa didapat dari kopra. Proses produksi minyak kelapa murni atau PCO yang telah menggunakan pemanasan tinggi bukan hanya menghasilkan lemak berantai asing atau sedang, tetapi juga dapat mempertahankan dan meredakan vitamin E dan enzim-enzim yang terkandung dalam daging buah. Minyak kelapa merupakan minyak yang diperoleh dari kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan atau dari perasan santan. Kandungan minyak pada kelapa tua diperkirakan mencapai 30–35% atau kandungan dalam kopra mencapai 62–72%. Pembuatan minyak kelapa murni ini memiliki banyak keunggulan, yaitu yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan baku mudah didapat dengan harga yang murah. Yang kedua, pengolahan yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, penggunaan energi yang minimal karena tidak menggunakan bahan bakar sehingga kandungan kimia dan nutrisi tetap terjaga, terutama asam lemak dan minyak. Kelapa atau yang biasa disebut dengan coconut merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia yang cukup potensial. Hampir semua bagian dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. Banyak kegunaan yang dapat diperoleh dari kelapa, dan salah satu cara memanfaatkan buah kelapa adalah pengolahan menjadi minyak makan dan minyak goreng. Produk kelapa yang paling berharga adalah minyak kelapa yang diperoleh dari daging buah kelapa segar atau kopra. Berikut adalah prinsip pembuatan minyak kelapa murni. Pembuatan PCO tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan teknologi pembuatan PCO telah dilakukan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Namun, cara tradisional perlu dibenahi agar kualitas PCO yang dihasilkan lebih baik. Di samping teknologi yang diterapkan secara sederhana, bahkan bahan baku pun tersedia melimpah di Indonesia. Oleh karenanya, pembuatan PCO sangat memungkinkan untuk diterapkan pada petani sekalipun. Kandungan kimia yang paling utama atau paling tinggi dalam sebutir kelapa yaitu air, protein, dan lemak. Ketiga senyawa ini merupakan senyawa emulsi dan protein sebagai emulgator. Emulsi adalah cairan yang terbentuk dari campuran zat yang lebih atau sama, di mana zat yang satu terhadap zat yang lain dapat. Dengan emulgator adalah zat yang berfungsi untuk mempererat atau memperkuat emulsi tersebut. Pada dasarnya dikenal sebagai dua varietas kelapa, yaitu varietas nama yang umum disebut kelapa ganja dan varietas tipikal yang umum disebut. Kita kepada modul yang keempat yaitu pembuatan minyak kelapa murni atau VSO.
Minyak kelapa murni merupakan minyak kelapa yang diperoleh tanpa proses pemanasan dan tanpa proses pemurnian kimiawi. Minyak tersebut memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi, yaitu 44–45%. Asam laurat adalah sejumlah lemak jenuh yang dengan rantai sedang, jumlah karbonnya N. Menggunakan produk minyak kelapa murni atau PCO lebih diutamakan sebagai produk kesehatan dan kosmetik. Dalam kelapa sawit murni atau PCO hanya dapat diperoleh dari daging buah kelapa segar non-kopra. Berbeda dengan minyak kelapa bisa didapat dari kopra. Proses produksi minyak kelapa murni atau PCO yang telah menggunakan pemanasan tinggi bukan hanya menghasilkan lemak berantai asing atau sedang, tetapi juga dapat mempertahankan dan meredakan vitamin E dan enzim-enzim yang terkandung dalam daging buah. Minyak kelapa merupakan minyak yang diperoleh dari kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan atau dari perasan santan. Kandungan minyak pada kelapa tua diperkirakan mencapai 30–35%, atau kandungan dalam kopra mencapai 62–72%. Pembuatan minyak kelapa murni ini memiliki banyak keunggulan, yaitu yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan baku mudah didapat dengan harga yang murah. Yang kedua, pengolahan yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, penggunaan energi yang minimal karena tidak menggunakan bahan bakar, sehingga kandungan kimia dan nutrisi tetap terjaga, terutama asam lemak dan minyak. Kelapa atau yang biasa disebut dengan coconut merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia yang cukup potensial. Hampir semua bagian dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. Banyak kegunaan yang dapat diperoleh dari kelapa, dan salah satu cara memanfaatkan buah kelapa adalah pengolahan menjadi minyak makan dan minyak goreng. Produk kelapa yang paling berharga adalah minyak kelapa yang diperoleh dari daging buah kelapa segar atau kopra. Berikut adalah prinsip pembuatan minyak kelapa murni. Pembuatan PCO tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan teknologi pembuatan PCO telah dilakukan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Namun, cara tradisional perlu dibenahi agar kualitas PCO yang dihasilkan lebih baik. Di samping teknologi yang diterapkan secara sederhana, bahkan bahan baku pun tersedia melimpah di Indonesia. Oleh karenanya, pembuatan PCO sangat memungkinkan untuk diterapkan pada petani sekalipun. Kandungan kimia yang paling utama atau paling tinggi dalam sebutir kelapa yaitu air, protein, dan lemak. Ketiga senyawa ini merupakan senyawa emulsi dan protein sebagai emulgator. Emulsi adalah cairan yang terbentuk dari campuran zat yang lebih atau sama, di mana zat yang satu terhadap zat yang lain. Dapat dengan emulgator adalah zat yang berfungsi untuk mempererat atau memperkuat emulsi tersebut. Pada dasarnya dikenal sebagai dua varietas kelapa, yaitu varietas nama yang umum disebut kelapa ganja dan varietas tipikal yang umum disebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam makalah saya tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.